Di area sini saya melihat ada beberapa sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Kunjang, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Cokro Amijoyo. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, mari kita mulai perjalanan ini. Sejarah singkat Mbah Cokro Amijoyo, pembabat Allah dan cikal bakal Dusun Bandengan, Desa Klepek, Kunjang, Kediri. Mbah Cokro Amijoyo dikenal sebagai tokoh awal yang membuka wilayah hutan belantara, yang kini menjadi Dusun Bandengan, Desa Klepek. Dengan keberanian dan ilmu spiritualnya, beliau membabat alas, menetralisasi gangguan gaib, dan membangun tempat semedi yang kini menjadi petilasan atau makam beliau. Nama Klepek konon berasal dari fenomena alam, di mana ikan-ikan kelepekan, menggelepar saat musim kemarau, sebagai pertanda tanah subur penuh berkah. Sejak saat itu, wilayah ini berkembang menjadi pemukiman yang makmur. Mbah Cokro Amijoyo dihormati sebagai leluhur utama, dan setiap tahun masyarakat mengadakan tradisi nyadran untuk mengenang jasa beliau dan para leluhur lainnya. Sahabat Sekar yang mengziarah ke petilasan ini dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita, dengan niat dan tujuan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita dan hajat kita. Dan semoga Mbah Cokro Amijoyo dan tempat ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya sahabat sekalian. Kita bisa memahami sekilas sejarah makam atau petilasannya Mbah Cokro Amijoyo, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Saya sudah berada di depan pintu masuk makam atau petilasannya Eyang Cokro Amijoyo yang berada di Dusun Bandengan, Desa Klepek, Kecamatan Kunjang. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Dan mari kita masuk. Ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum. Rahayu, 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 sagung dumadi. Petilasannya Eyang Cokro Amijoyo terletak di tengah-tengah pemakaman umum. Di sini ada beberapa makam. Di sebelah sini juga ada sebuah pendopo.
Mari kita masuk untuk mendoakan beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Di area sini saya melihat ada beberapa sosok. Untuk sosok pertama, beliau seorang laki-laki. Memiliki postur tubuh yang gemuk. Dan untuk pakaiannya, beliau menggunakan sebuah perhiasan yang hanya dililitkan di sebelah sini. Dan untuk bawahnya menggunakan wiru berwarna hitam. Dan untuk kepala, beliau berambut panjang serta memakai sebuah ikat kepala berwarna coklat. Beliau juga membawa sebuah pedang. Dan untuk sosok kedua, beliau seorang perempuan menggunakan pakaian jubah berwarna hitam. Untuk postur tubuhnya pendek dan gemuk. Dan untuk kepalanya beliau disanggul. Di sini saya juga melihat ada seekor harimau berwarna putih. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur, atau lebih buruknya lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu, bahkan ikut kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tetap hati-hati. Mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.